Aplikasi ShiftSoft merupakan aplikasi berbasis mobile yang digunakan untuk mengatur member dari sebuah organisasi atau gereja. Aplikasi ini tersedia di platform Android maupun iOS. Setelah kita menginstal, ini adalah tampilan icon dari aplikasi ShiftSoft. Mari kita akan coba klik. Ini adalah tampilan umum dari aplikasi ShiftSoft yang memuat informasi-informasi yang bersifat umum yang bisa diakses oleh siapapun yang menginstal aplikasi. Contohnya di bagian atas ini adalah banner. Banner menampilkan satu image dan bisa diberikan tambahan informasi lain seperti contohnya link ke sebuah media sosial atau juga video. Contohnya di banner yang bagian depan kita bisa lihat ada satu tombol untuk play yang kalau kita klik aplikasi akan menjalankan satu video dari YouTube yang sudah didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya di bagian bawah terdapat modul-modul yang bisa diakses oleh siapapun dan ini bersifat umum. Yang tentu saja modul ini akan berbeda jika seseorang sudah melakukan proses login di aplikasi. Baik, kita akan coba login dengan aplikasi ini sesuai dengan username yang sudah didefinisikan atau yang sudah diberikan kepada saya. Terdapat sebuah warning ketika kita melakukan login lebih dari satu device. Sehingga aplikasi ini hanya bisa aktif di satu device pada waktu yang bersamaan. Kita klik OK. Ya, ini adalah tampilan ketika seseorang sudah login di aplikasi. Saya sudah login di aplikasi dan bisa dilihat di bagian modul di bawah banner. Terdapat beberapa modul tambahan yang lebih lengkap dibanding sebelum seorang user melakukan proses login. Di bagian atas terdapat informasi dari user yang login dan juga di bagian sampingnya di sebelah kanannya dari nama terdapat satu tombol yang menjelaskan family. Jadi aplikasi ini akan mendata juga data keluarga dari jemaat yang bersangkutan. Kalau ini saya klik, maka akan tampil informasi dari keluarga dari Bapak Charlie. Di sini bisa lihat Charlie sebagai kepala keluarga dan kemudian ada Yosua sebagai anak dan juga ada Febriani sebagai istri. Nah, informasi ini akan sangat membantu sekali ketika nanti dalam proses pemilihan kursi booking seat di event. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Kemudian di bagian bawah terdapat event. Dan juga ada satu bagian yang besar kalau dilihat di sini ini merupakan help center. Ini merupakan satu link kepada help center yang kalau kita klik maka help center ini merupakan pusat informasi yang bersifat dua arah. Jemaat bisa melakukan permohonan kepada admin gereja untuk menerima atau memohon bantuan pelayanan secara khusus. Contohnya di sini adalah pendaftaran baptisan atau isoman COVID. Nah, contoh di bawahnya adalah ketika Charlie sudah melakukan proses permohonan request kepada pihak gereja untuk membantu isolasi mandiri dari sebuah keluarga. Bisa dilihat di sini ada respon dari admin sehingga bisa melakukan chatting di sana, bisa mendapatkan respon secara lebih cepat. Ini adalah help center. Dan kemudian karena saya sudah login, maka ketika saya membuka satu berita,
maka saya bisa menuliskan komen, saya bisa melakukan klik like terhadap berita ini, dan juga saya bisa share berita ini ke media sosial saya. Berita yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi tidak hanya berupa teks, tapi seperti banner, maka berita juga bisa diisi dengan link kepada satu video, link ke sebuah video. Contohnya ada sebuah berita kesaksian survivor COVID yang kemudian kalau di sini ada tombol play, maka saya bisa klik untuk menampilkan videonya. Tidak hanya sekedar berita berupa teks, bisa berisi gambar dan juga video. Bagi aplikasi yang berfokus kepada pengaturan data member atau jemaat, maka di aplikasi ini setiap jemaat yang sudah login, mereka bisa melakukan update terhadap profil mereka sendiri. Contohnya seperti yang kita bisa lihat di sini, kalau saya klik edit profile, maka saya bisa mengganti beberapa data yang bersifat pribadi, termasuk juga mengubah profile picture yang sesuai dengan foto terbaru dengan mengklik tombol ini. Selain itu, di halaman profile juga terdapat fitur Digital ID yang akan menampilkan kartu digital dari member yang bersangkutan, dan juga menampilkan badge yang menunjukkan pencapaian dari jemaat yang bersangkutan. Pencapaian ini juga tercatat datanya di Spiritual Journey atau My Journey di bagian menu seperti ini. Kita bisa lihat di sini datanya bahwa Charlie menyelesaikan Bible Study yang basic pada tanggal 20 Januari 2021, kemudian lulus di level intermediate pada tanggal 5 Mei, dan menyelesaikan tahap advance pada tanggal 30 September. Selain mencatat journey, spiritual journey atau pencapaian dari jemaat, aplikasi ini juga mendukung adanya pencatatan keaktifan dari jemaat dalam mengikuti sebuah ibadah atau aktivitas lainnya. Bisa dilihat di bagian bawah dari foto Charlie, ada tulisan 4 poin di sini. Ini merupakan poin yang didapat ketika dia aktif atau melakukan sebuah kegiatan. Seperti dilihat di sini bahwa dia mendapat 3 poin ketika menjadi membawa renungan di Komsel pada tanggal 21 Oktober dan seterusnya. Maka aplikasi ini akan bisa mencatat aktivitas dari si member yang ada di gereja kita masing-masing. Untuk menegakkan protokol kesehatan melawan COVID-19, maka salah satu fitur yang ditawarkan oleh aplikasi ini adalah pembatasan jumlah kehadiran melalui proses reservasi dan pemesanan kursi sebelum seseorang bisa hadir di sebuah event, baik itu ibadah maupun kegiatan lainnya. Contohnya di sini ada satu event yang akan diadakan pada hari Minggu. Saya akan coba klik di sini. Nah, bisa dilihat di sini ada tombol yang namanya RSVP, bagian RSVP yang selesai pada 2 hari lagi. Saya akan klik yes, dan kemudian di sini bisa dilihat saya harus memilih tempat duduk. Saya akan pilih E1 dan book. Bisa dilihat juga di sini ada beberapa protokol kesehatan yang saya wajib ikuti, yang harus diikuti oleh jemaat yang hadir. Dan kalau saya setuju, maka saya klik tombol yang ada di sini dan kemudian klik OK. Ya. Saya sudah memilih kursi E1, saya sudah memastikan kehadiran saya.
Dan juga saya bisa mendaftarkan anggota keluarga saya. Saya akan klik di bagian ini. Saya akan mendaftarkan untuk Yosua, anak saya, dan juga istri saya. Kemudian saya klik di bagian ini. Karena saya tadi ada di E1, maka Yosua, saya klik dulu Yosua, dan kemudian saya pilihkan Yosua E2. Kemudian untuk istri saya pilihkan E3. Jika sudah selesai, maka saya klik tombol book. Seperti yang sebelumnya, saya harus memastikan protokol kesehatan dipatuhi sebelum menghadiri ibadah tersebut. Saya klik tombol ini dan klik OK. Ya, RSVP sudah sukses. Maka bisa dilihat di sini, Yosua akan mendapatkan tempat duduk di E2 dan Febri istri saya di E3. Ya, jadi ini adalah cara dari aplikasi ini, fitur yang bisa digunakan untuk mengatur protokol kesehatan, menegakkan protokol kesehatan, membatasi jumlah kehadiran di sebuah event. Selanjutnya kita akan masuk ke modul circle. Circle ini adalah kelompok yang bisa memberikan informasi keterlibatan dari anggota yang bersangkutan. Contohnya di sini circle bisa diaplikasikan sebagai kelompok sel atau kelas pengajaran, misalkan Bible study, atau juga bisa digunakan juga untuk departemen atau divisi pelayanan di mana anggota jemaat tersebut tergabung. Contohnya di sini adalah Komsel Sukacita di mana Charlie bergabung. Anggotanya ada beberapa orang seperti yang terlihat di situ. Dan Charlie juga bisa melakukan editing, mengubah data circle-nya sesuai dengan hak akses yang dipunyai oleh Charlie. Selain itu juga Charlie bisa membuat event khusus untuk komselnya. Kita akan buat satu event seperti ini. Klik tombol event. Dan saya bisa arahkan, Charlie bisa arahkan ke Komsel Sukacita di mana dia tergabung. Dan kemudian kita set tanggalnya. Misalkan kita akan buat untuk hari Jumat jam 7. Sampai jam 9:30 misalkan seperti ini. Dan kemudian ada remind add, di sini digunakan untuk memberikan pengingat kepada anggota dari Komsel supaya tidak lupa bahwa di hari Jumat ada Komsel yang akan diadakan jam 7 malam. Saya akan klik submit untuk menyimpan. Ini Komsel minggu ketiga. Nantinya ketika sudah mulai Komsel, maka Charlie juga bisa melakukan proses untuk pencatatan kehadiran secara manual seperti ini contohnya. Ya. Mohon maaf karena eventnya belum mulai, maka tidak bisa dicatatkan kehadirannya. Tetapi ini adalah cara untuk menambahkan kehadiran secara manual.
Ini adalah circle. Selanjutnya kita akan melihat modul download. Download di sini adalah resources, material-material yang bisa diakses oleh jemaat, baik itu berupa PDF, contohnya misalkan warta gereja, atau material-material yang lain, materi-materi di kelas misalkan, atau juga bisa video seperti contohnya yang ada di bawah sini. Ini adalah video. Di bagian atas terdapat kategori-kategori yang tersedia yang bisa di-download. Kebetulan untuk bahan pengajaran tidak ada materi yang tersedia di situ. Download juga bisa digunakan secara spesifik berdasarkan grouping, baik itu secara komsel, dari komselnya, maupun dari circle di mana dia bergabung. Contohnya tadi, Charlie tergabung di circle kelas pengajaran, maka materi dari kelas pengajaran bisa ditaruh di menu download. Selanjutnya, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk melakukan proses peminjaman aset. Misalkan contohnya di sini, kita lihat di modul aset, jemaat sesuai dengan hak aksesnya, dia bisa melakukan peminjaman. Saya akan klik ruang kelas 101, dan kemudian saya akan request, saya akan pinjam ruang kelas 101 di hari Jumat jam 19 yang nanti akan dipakai untuk komsel saya. Contohnya seperti itu. Saya klik submit. Ya, bisa dilihat bahwa saya Charlie meminjam ruang kelas 101 pada tanggal 29 Oktober jam 19. Statusnya masih waiting untuk approve. Ini adalah salah satu fitur yang akhirnya akan bisa digunakan untuk memantau jika seandainya terjadi kerusakan, contohnya gitar misalkan, bisa dilakukan proses tracking komsel mana atau siapa yang terakhir kali pinjam sehingga tidak ada saling menyalahkan. Ini adalah modul aset yang bisa diakses oleh jemaat yang sudah terdaftar. Fitur yang lainnya adalah committed donation, seperti yang bisa dilihat di situ, dan donation. Ini merupakan pelaporan dari donasi yang diberikan, persembahan yang diberikan. Kalau committed donation lebih ke arah janji iman. Kalau saya klik di sini, maka ini akan menampilkan janji iman yang seharusnya saya lakukan, yang sudah terkonfirmasi oleh admin hanya di bulan Agustus, sedangkan yang lainnya masih belum terkonfirmasi. Jadi sifat dari donation ini merupakan pelaporan dari donasi yang saya berikan. Contohnya seperti ini. Untuk donasi, saya berjanji untuk menabur sejumlah 500.000, dan kemudian saya bisa lakukan pembayaran, kemudian saya bisa kirimkan bukti transfer kepada admin gereja, dan kemudian admin gereja akan mengkonfirmasi sehingga donasi tersebut akan tercatat di gereja. Nah, ini adalah fitur committed donation dan donation. Fitur terbaru yang tidak kalah penting adalah devotion.
Di sini sifatnya adalah pencatatan perenungan pribadi dari jemaat. Contohnya saya akan tuliskan di sini. Hari ini hari Rabu dan saya tuliskan judulnya adalah, contohnya seperti ini. Diambil dari Matius pasal 5 misalkan. Untuk durasinya saya tuliskan 30 menit. Sedangkan di deskripsi saya bisa tuliskan apa yang saya dapatkan. Contohnya seperti ini. Ya. Sehingga dari aplikasi ini setiap jemaat bisa melakukan pencatatan terhadap perenungan-perenungannya, dan nantinya juga bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk bisa mendapatkan poin seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah sebagian besar dari fitur-fitur yang tersedia di ShiftSoft. Untuk lebih lanjutnya, kita akan bisa berdiskusi lebih detail lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.